Hai, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya ibu guru jumpai dalam keadaan sehat. Di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, di mana kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Kita akan belajar membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Nah anak-anak, apakah kalian tahu apa itu nada? Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika kita bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang, ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Nada 1, ketukan tidak diperpanjang. Nada 2 ketukan diperpanjang 1 ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang dituliskan dengan titik. Perhatikan pada syair lagu di bawah ini. Tanda titik itu menandakan nada panjang. 2 ketukan, sedangkan tanda segitiga itu menandakan 1 ketukan saja. Nah, sekarang kita akan belajar menyebutkan isi teks tentang keberagaman benda. Keragaman benda merupakan suatu kondisi di mana terdapat berbagai macam perbedaan jenis serta berbagai macam hal yang membedakan benda satu dengan benda yang lainnya. Wujud benda merupakan rupa dan bentuk yang dapat diraba adanya, suatu benda yang nyata. Sifat benda adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut merupakan sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya batu, kayu, tanah, dan kebanyakan benda bersifat padat. Kuat, kokoh, mampu menyerap panas, mampu menghantarkan panas, mudah ditempa, dan lentur. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalnya, air dan minyak. Benda cair juga merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit, yaitu bentuk sesuai dengan wadahnya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas atau botol. Maka bentuknya akan menyerupai gelas atau botol tersebut. Benda cair dapat mengalir. Semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya, semua sungai selalu berhulu di daerah pegunungan yang lebih tinggi dan bermuara di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Benda cair memiliki kemampuan untuk meresap atau melalui pori-pori. Kemampuan tersebut dikenal dengan gaya kapilaritas. Hal ini dapat dilihat pada kompor minyak, di mana minyak dapat masuk melalui pori-pori sumbu untuk menyalakan api. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair memiliki volume yang tetap. Nah, sekarang benda gas. Benda gas adalah benda yang tak terlihat begitu jelas namun bisa dirasakan dan mencium baunya. Yang mempunyai sifat mengisi ruang, berubah bentuk, contohnya udara yang kita hirup. Benda gas juga memiliki sifat yang unik, yaitu menempati ruang. Semua ruang akan terpenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, ruang kamar, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Dapat bergerak ke segala arah.
Ini ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas menekan ke segala arah. Dapat dilihat dari balon yang mengembang saat dimasukkan udara. Bentuknya berubah sesuai tempat. Volume berubah-ubah karena gas dapat memuai. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar menghitung perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Kamu sudah belajar tentang penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Wadah A terdapat 3 buah kelereng. Wadah B terdapat 3 buah kelereng dan wadah C juga terdapat 3 buah kelereng. Ada 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisikan 3 kelereng. Banyak kelereng ada 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang dapat digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbentuk. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, berbeda bahan, berbeda warna, berbeda permukaan, dan berbeda kegunaan. Ayo sebutkan nama, bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan pada benda berikut. Iya, bagus sekali. Ada banyak warna pada benda tersebut. Apa nama benda tersebut? Iya, namanya kelereng. Kelereng berbentuk bulat. Bahannya dari kaca, berwarna-warni dengan permukaan halus, digunakan untuk bermain. Nah, saat bermain, sudah pasti ada aturan yang harus kita patuhi. Bukan saja saat bermain, di rumah juga ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, sekarang menyebutkan aturan yang ada di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, perhatikan gambar ini ya anak-anak. Menurut kalian, apa aturan yang tepat sesuai dengan gambar berikut? Siapa yang bisa? Iya, bagus sekali. Di gambar ini terlihat keluarga yang sedang makan bersama. Sebelum makan, mereka berdoa. Aturan yang tepat sesuai gambar itu adalah berdoa sebelum makan. Anak-anak, sekarang kita menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat dari hitungan berikutnya. Ayo nyanyikan lagu Awan Putih bersama teman-temanmu ya. Anak-anak, kita dapat menambah pengetahuan kata dengan membaca teks. Bagaimana caranya? Ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Lalu tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Pengetahuanmu tentu akan bertambah. Tadi kalian sudah mempelajari perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Perhatikan kembali contoh berikut. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 5 kali 3. Hasilnya adalah 15. Artinya penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. 5 ditambah 5 ditambah 5. Artinya 3 kali 5 sama dengan 15. Jumlahnya 5 sebanyak 3 kali. Hasil dari 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5, yaitu sama-sama 15.
Jadi, urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Sekarang kita akan belajar panjang, pendek, dan kuat lemahnya nada. Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras. Syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan suara yang lembut. Menuliskan hasil pengamatan tentang benda. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Catatlah hasil pengamatan meliputi nama benda. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari bahwa perkalian hasil penjumlahan angka secara berulang. Perhatikan contoh berikut, hitunglah hasil dari 3 kali 6. Penyelesaiannya 3 kali 6 artinya ada 3 kelompok 6, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6, ada 3 kelompok. Tiap kelompok ada 6, jadi hasil dari 3 kali 6 adalah 18. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Ada juga benda yang sifatnya mirip air seperti minyak, lem, dan tinta. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu akan menemukan informasi. Ayo sebutkan bahan, warna, pemukaan, dan kegunaan benda-benda berikut. Menyebutkan aturan yang ada di rumah. Setiap hari banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan dengan damai. Bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan adalah contoh aturan yang ada di rumah. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Baca teks dengan teliti, temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya, temukan maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia, bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Manfaat mematuhi aturan yang ada di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat. Apa manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah? Iya, bagus sekali. Rumah akan menjadi bersih, kamar akan menjadi bersih jika kita membersihkannya setiap hari. Menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 20 kali 1, maka hasilnya sama dengan 20. 34 kali 1 hasilnya adalah 34. 57 kali 1 hasilnya sama dengan 57. 300 kali 1 hasilnya sama dengan 300. Menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh perkalian bilangan berikut.